Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak Islam. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat jejak Islam, kali ini tim jejak Islam berkesempatan untuk mengunjungi suatu daerah yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di sebuah kabupaten Rokan Hilir, Kota Bagan Siapi-Api. Negeri Seribu Kubah merupakan julukan bagi Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Bagan Siapi-Api, sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Bangunan kubah ini tersebar di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kini, sebutan sebagai Negeri Seribu Kubah pun sudah lekat sebagai identitas Rokan Hilir. Bagan Siapi-Api mempunyai banyak bangunan-bangunan yang memiliki kubah, walaupun bangunan itu bukan masjid. Banyaknya bangunan dengan 3 beratapkan kubah di Bagan Siapi-Api sebagai cermin akan daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun corak dan relief bangunan kubah tersebut bercermin pada kebudayaan Melayu Riau yang identik dengan warna hijau dan kuning. Selain itu, Bagan Siapi-Api juga terdapat suku Tionghoa, di mana dapat dilihat dari beberapa bentuk bangunan dan tempat ibadah suku Tionghoa. Di Bagan Siapi-Api sendiri juga terdapat event tahunan yang dikunjungi oleh orang Tionghoa dari berbagai daerah di Indonesia maupun negara tetangga. Event itu bernama Bakar Tongkang. Pada sejarahnya, Bagan Siapi-Api berasal dari nama alat atau tempat menangkap ikan. Sementara, api berasal dari nama pohon api-api yang banyak tumbuh di daerah pantai pada saat itu. Kalau untuk berdirinya kota Bagan Siapi ini berkembang pesat setelah datangnya orang-orang Cina ke Bagan Siapi. Tapi untuk perkembangan saat itu berada di pinggiran laut. Mereka membuat bangliau-bangliau, bangun perumahan-perumahan di pinggir laut. Tapi untuk kerajaannya di bawah kerajaan Bangko. Kerajaan Bangko itu berdiri setelah setengah abad hancurnya kerajaan Pekaitan. Maka berdirilah kerajaan Bangko yang di rajanya Sarif Ali yang berasal dari ulama Aceh. Kabarnya beliau adalah keturunan dari Melku Saleh dari kerajaan Pasai juga. Saat itu berkembang Islam di sekitar Bantayan, kemudian Batu Hampar, itu bekas kerajaan, kemudian di Bagan sendiri. Tapi untuk pertumbuhan perkembangan Bagan sendiri itu dimulai dengan masuknya orang-orang Cina ke Bagan Siapi-Api dan berkembang jadi pusat perdagangan di sini. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Rokan datang dari Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14. Kerajaan Pasai inilah yang kemudian menjadi pelopor berdirinya Kerajaan Rokan, bernama Kerajaan Kunto Dar As-Salam, yang dalam perkembangannya sejajar dengan Kerajaan Aceh Darul Salam. Akan tetapi, abad ke-14 itu juga Kunto Dar As-Salam diserang Majapahit. Baru pada abad ke-16, terutama melalui tokoh Syekh Burhanuddin. Bukan hanya diintensifkan kembali, Syekh Burhanuddin bukan hanya sebagai mubalik, tetapi juga bertindak sebagai guru.
Ale-ale, nama yang tak hanya menggambarkan kota, tapi juga menggambarkan legenda yang bertemu dengan rasa. Kerang segar yang lahir dari perairan Ketapang ini bukan sekedar makanan khas, tapi juga cerita kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ale-ale diolah dengan cinta dan warisan nenek moyang yang menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa yang memikat. Ale-ale, sajian laut Ketapang, Kalimantan Barat. Kok brodol? Halo? Pak di mana? Iki lagi macul lho napa? Iki lho, sapuku brodol. Ah brojol. Ono apa, Mas? Cukup brojol. Wis nggih beda kowe, Mas. Yo. Mas, bensin kurang 1.000. Oh, jare brojol. Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol. Oh, alah. Sejarah perkembangan Islam yang ada di kota Bagan Siapi Api juga dapat kita lihat dengan masih kokohnya bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu kejayaan Islam dari dahulu hingga saat ini. Masjid Al-Ihsan merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Bagan Siapi Api yang masih berdiri indah di tengah kota Bagan Siapi Api. Jadi masjid ini menurutnya didirikan tahun 1950. Sebetulnya masjid ini pertama kali dibangun pakai papan. Jadi sebelah sana itu ada sungai kemarin, parit kecil itu tempat orang lewat singgah sini. Masjid itu sebelah sana itu ada pada waktu itu dari sungai garam sana tu masuk sini itu papan itu sampan-sampan yang berisi sekitar 3 ton bisa masuk sebelah itu. Jadi orang setiap jemaah yang masuk datang ke sini. Jadi didirikan tahun 50. Terus sampai masjid ini perubahnya mungkin sampai 5 kali mungkin. Ada bantu misalnya seukuran misalnya 16 kaki misalnya kan bangun masjid ini. Kemudian ditambah lagi sedikit bantu kiri kanan. Itu dibantu lagi sampai bikin menara kemarin. Jadi yang terakhir ini dimulai kemarin itu bantu artinya dimulai bantu pertama waktu itu tahun sekitar 90-91 itu semasa Bapak Bupati pertama itu Pan Sam Sirius. Beliau lah yang meletak batu pertama untuk bangun. Sampai selesai beliau juga yang meresmikannya ini. Beberapa barang peninggalan kuno juga terdapat di Masjid Al-Ihsan, seperti mimbar yang disumbangkan langsung oleh Sultan Syarif Qasim II yang merupakan sultan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Mimbar ini disumbangkan oleh beliau ketika berkunjung ke Rokan Hilir. Dan pada masa itu, Sultan Syarif Qasim II sempat menjadi khatib pada sholat Jumat di Masjid Al-Ihsan. Peninggalan lainnya merupakan sebuah penggeras suara tanpa listrik. Penggeras suara ini berbentuk kerucut dan berbahan dasar aluminium.
Jadi ini dulu digunakan waktu zaman dulu kan masih belum ada speaker, belum ada sound system dan lain-lain. Jadi ini digunakan oleh para muazzin untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mimbar itu sampai sekarang, sampai tongkat satu, dia tu mic itu. Itu udah rusak kan, dulu kan ada apanya kepalanya. Itu masih imbas tinggal. Kemarin tabuh ada, tapi udah lama. Batu bangunan ini ditaruh di kolong, jadi dia dimakan aneh-aneh kan, lapuk, jadi habis dia. Yang tinggal sekarang itulah 3 tu. Mimbar tu, ada tongkat satu, itu mic ini satu. Yang lain tu habis dia. Yang sisa yang banyak itu kemarin betul mic yang lama dulu, itu ditanam di dalam bah masjid. Waktu bangun ini kan, jadi ditimbun sana ditutup supaya jangan keluar dari daerah masjid ini. Masjid Al-Ihsan selain menjadi tempat ibadah 5 waktu, pada umumnya sering juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita di Masjid Raya kita ini ya sebagaimana biasa. Apalagi ini tidak berapa lama lagi kita akan mengadakan menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Haji. Jadi sebagaimana biasa kita melaksanakan pelaksanaan ibadah kurban. Jadi setiap tahun ini rutin kita laksanakan di Masjid Raya kita ini dengan pesertanya ya jemaah-jemaah kita. Kemudian kegiatan-kegiatan rutinnya setiap malam Jumat kita melaksanakan wirid yasinan pada jemaah. Alhamdulillah ini memang dah dari dulu turun-temurun setiap malam Jumat. Baik anak-anak, kemudian kaum ibu-ibu juga hadir bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan wirid yasinan bulanan. Selain peninggalan sejarah bangunan, di bagan Syapi Api juga terdapat suatu tradisi Islami yang telah dilakukan dari dahulu hingga saat ini, yaitu suluk. Suluk merupakan suatu praktek atau latihan yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam bentuk zikir dan ibadah lainnya yang dibimbing oleh mursyid. Penganut tarekat Naqsabandiyah melakukan suluk atau khalwat dengan mengasingkan diri ke sebuah tempat di bawah bimbingan seorang mursyid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 35. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Syekh Usman Shahabuddin merupakan tokoh yang membangun suluk pada tahun 1920. Beliau membangun dengan kerja keras dan dibantu juga oleh murid-muridnya. Syekh Usman Shahabuddin yang terkenal khususnya bagi kaum tetua di Kabupaten Rokan Hilir. Beliau dikenal di kalangan masyarakat sebagai tuan guru yang sangat berwibawa dan ramah tamahnya kepada masyarakat sekitar. Beliau juga termasuk orang yang pandai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau juga orang yang taat pada agama dan rajin beribadah. Menjelajahi keindahan alam, keunikan seni dan budaya, serta keragaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Pesona Indonesia, setiap hari
pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Masih di Bagan Api-Api Rokan Hilir, perkembangan Islam juga masih berlanjut hingga sekarang. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa pesantren yang ada di Rokan Hilir. Halamatul Quran merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Jalan Pusara Hilir, Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Pesantren ini alhamdulillah sekarang sudah sampai di sini. Awalnya kita beroperasi itu pada tahun 2020, tapi perjuangan kita membuat atau mulai membangun pembebasan lahan dan segala macamnya itu dimulai pada tahun 2017. Jadi sekarang sudah jalan 4 tahun alhamdulillah. Pertama ketika kita buka itu kita hanya terima 70 santri saja. Ya, alhamdulillah waktu itu pendaftarnya lebih, tapi kita tidak bisa tampung lebih dari itu. Maka kita jalankan proses belajar pertama itu tahun 2020 dengan 70 orang santri. Pesantren yang memiliki luas kurang lebih 4.000 meter persegi ini telah memiliki 400 lebih santri yang berasal dari berbagai kecamatan di Rokan Hilir. Iya, alhamdulillah sekarang sudah tahun keempat, ya, jalan proses tahun keempat, tahun 2024 ini. Santri kita sudah mencapai 430-an, dan itu berasal dari berbagai daerah, ada yang bahkan dari luar Provinsi Riau. Kemudian jumlah guru saat ini sudah hampir 40 orang, beberapa orang itu sekitar 10-an orang itu guru tahfiz, karena kita punya program wajib menghafal Quran. Ada guru kurikulum umum, kemudian ada guru kurikulum pondok. Dan guru kurikulum pondok kita juga ada yang berasal dari Jakarta, ada yang dari Sumbar, dan pendidikan mereka juga ada yang dari Pakistan, ada yang dari luar negeri, seperti Kairo dan macam-macam lah. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris, dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal, di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
Orangutan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orangutan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orangutan dari ancaman kepunahan. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Hal-hal yang lebih baru dan lebih segar lah. Gitu. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, iringan V-Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi ajma'in wa ala ahli baitihi wattabi'in. Muhadarah atau yang biasa disebut dengan berdakwah juga merupakan salah satu pembelajaran yang ada di pondok pesantren Hamalatul Quran. Pelajaran muhadarah dianggap penting guna mengasah kemampuan para santri untuk berbicara di depan umum, sehingga mampu menciarkan ajaran Islam sejak dini dimanapun mereka berada. Kaffatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul ma huwa nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu, para santri juga dibekali dengan pelajaran-pelajaran seperti sekolah pada umumnya. Kita punya 3 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum nasional, mengikut kepada kurikulum Kementerian Agama seperti pelajaran umum ya, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, gitu. Dan seluruh pelajaran umum itu ada di sini. Kemudian yang kedua, kita menerapkan kurikulum pondok. Kurikulum pondok itu seperti belajar bahasa Arab, ilmu nahwu saraf, kemudian kitab kuning, kitab-kitab klasik yang biasa dipelajari di dunia-dunia pesantren. Yang ketiga, kita punya kurikulum tahfiz. Seluruh santri yang di sini itu wajib menghafal Quran. Bisa atau tidak bisa, kita wajibkan untuk menghafal Quran. Demi menciptakan santri yang unggul dalam hafalan Quran, pesantren ini juga memiliki suatu pelajaran yang menjadi unggulan, yaitu pelajaran tahfiz. Kita ada metode, ada murojaah, menghafal, kemudian ada hafalan. Maka untuk program tahfiz di pondok kita itu ada 3 kali dalam 1 hari. Yang 2 kali khusus untuk murojaah, mengulang hafalan. Yang 1 kalinya kita gunakan untuk menambah hafalan baru. Ekstra kurikuler pada pondok pesantren ini pun beragam. Salah satunya, santri diajarkan juga mengenai penulisan kaligrafi. Ada juga pembelajaran tilawah Al-Quran. Ini juga menjadi pokok pelajaran favorit bagi para santri dan telah menghasilkan santri-santri yang unggul sehingga bisa mewakili pesantren dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau yang disingkat dengan nama MTQ. Untuk program tilawah Pondok Pesantren Hamatul Quran, tentu kami pertama seleksi santri yang berpotensi untuk bisa melakukan ekskul tilawah tersebut. Yang jelas punya suara yang bagus, punya bacaan yang bagus, dan mempunyai potensi dia dalam bidang tersebut lah. Alhamdulillah banyak di antara santri kita yang sudah ikut ajang MTQ khusus untuk tingkat kabupaten. Alhamdulillah kita semalam itu kita mengutus santri sekitar 10 orang dengan berbagai tingkat juz yang mereka lombakan.